lagi di Kepopedia, tempatnya informasi seru yang bakal bikin kamu makin tahu dan makin nambah wawasan. Di episode kali ini, khusus ulang tahun Kota Malang tercinta, aku mau ajak kalian buat bahas salah satu stadion yang paling legend nih di Kota Malang. Apalagi kalau bukan Stadion Gajayana. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu nih tentang stadion ini. Tapi aku mau ajak kalian bahas lebih dalam tentang stadion ini. So, kita masuk ke pembahasannya. Sobat Kepopedia, tahukah kamu bahwa di tengah hiruk-pikuk Kota Malang berdiri sebuah stadion yang menyimpan cerita panjang perjalanan kota ini? Tempat itu adalah Stadion Gajayana. Sejak pembangunannya dimulai pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1926. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa tahun, stadion ini akhirnya diresmikan pada tahun 1929. Sejak saat itu, Stadion Gajayana mulai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Malang. Bayangkan berapa banyak generasi yang telah datang dan pergi, berapa banyak pertandingan yang telah berlangsung, dan berapa banyak cerita yang tercipta di tempat ini. Namun bukan hanya usianya yang membuat stadion ini istimewa loh. Nama Gajayana yang disematkan pada stadion ini juga memiliki makna sejarah yang mendalam. Nama tersebut diambil dari tokoh legendaris dalam sejarah lokal, yaitu Raja Gajayana. Dalam kisah sejarah Malang, sosok ini dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan wilayahnya pada masa lampau. Dengan menggunakan nama tersebut, stadion ini tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga simbol semangat, keberanian, dan kebanggaan bagi masyarakat Kota Malang. Melalui nama Gajayana, stadion ini seolah mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang terjadi di lapangan ini membawa semangat perjuangan dan kerja keras. Dan hingga kini, semangat itu masih terasa setiap kali masyarakat berkumpul di tempat ini. Jika dilihat sekilas, bentuk Stadion Gajayana mungkin tampak berbeda dibandingkan stadion modern yang dibangun pada era sekarang. Stadion masa kini biasanya dilengkapi dengan desain futuristik, layar besar, dan berbagai teknologi canggih. Sementara itu, Stadion Gajayana hadir dengan tampilan yang lebih sederhana. Namun justru disitulah letak keunikan dan pesonanya. Stadion Gajayana menjadi salah satu pusat sejarah sepak bola di Kota Malang. Sejak sekitar tahun 1950-an, stadion ini menjadi markas Persema Malang dan masih digunakan hingga sekarang untuk berbagai pertandingan. Arema FC juga pernah menjadikan Stadion Gajayana sebagai home base sejak berdiri pada tahun 1987 hingga sekitar 2004, sebelum pindah ke Stadion Kanjuruhan. Pada Liga 1 tahun 2023, Arema kembali menggunakan stadion ini sebagai kandang sementara. Selain pertandingan klub, Stadion Gajayana juga pernah digunakan untuk berbagai kompetisi, contohnya seperti Liga Santri. Menariknya, stadion ini juga menjadi tempat acara besar kota loh. Salah satunya adalah Parade 105 Sound dalam rangka perayaan HUT ke-105 Kota Malang, yang menghadirkan pertunjukan musik dan seni dari berbagai komunitas di Kota Malang. Salah satu keunggulan utama stadion ini adalah lokasinya yang sangat strategis. Stadion Gajayana berada tepat di pusat Kota Malang, sehingga mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kota.
Di bagian dalam stadion terdapat tribun penonton yang cukup luas loh. Dari tribun ini, penonton dapat menyaksikan pertandingan dengan sudut pandang yang nyaman. Lapangan utamanya juga dilengkapi lintasan atletik yang mengelilingi area pertandingan, sehingga stadion ini dapat digunakan untuk berbagai cabang olahraga. Menariknya, fungsi Stadion Gajayana tidak hanya terbatas pada kegiatan olahraga. Seiring berjalannya waktu, stadion ini juga berkembang menjadi ruang publik yang terbuka bagi masyarakat. Area di sekitar stadion sering dimanfaatkan oleh berbagai komunitas untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Tidak jarang pula, komunitas pelajar maupun mahasiswa menggunakan area stadion untuk latihan atau kegiatan organisasi. Hal ini membuat Stadion Gajayana terasa seperti ruang bersama bagi masyarakat Kota Malang. Selain kegiatan olahraga dan aktivitas masyarakat sehari-hari, Stadion Gajayana juga sering digunakan untuk berbagai acara besar. Mulai dari festival budaya, pertunjukan musik, hingga perayaan penting pernah digelar di tempat ini. Ketika sebuah acara besar berlangsung, stadion ini bisa berubah menjadi pusat keramaian yang dipenuhi oleh ribuan orang. Namun, justru perubahan suasana inilah yang menunjukkan betapa fleksibelnya fungsi stadion ini. Oke Sobat Kawopedia, lebih dari sekedar bangunan tua, Stadion Gajayana adalah bagian dari identitas Kota Malang. Di tempat ini, sejarah, olahraga, dan kehidupan masyarakat bertemu dalam satu ruang yang sama. Selama puluhan tahun, stadion ini telah menyaksikan berbagai perubahan zaman, namun tetap berdiri sebagai simbol kebanggaan kota. Oke sobat, itu dia pembahasan tentang Stadion Gajayana. Menurut kamu, fakta unik apa lagi nih yang cocok buat kita bahas di episode selanjutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di ubtv.com. Aku Anissa Zara Isnaini pamit undur diri.